Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ajiza Sinaga. Saya dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Di sini saya akan melakukan presentasi materi biologi yang berjudul Sistem Saraf Pusat. Simak terus video ini ya. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan salah satu dari sistem koordinasi. Sistem saraf pusat sendiri terdiri atas dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang. Sistem saraf pusat berperan sebagai pusat pengendali utama tubuh. Sistem saraf inilah yang mengontrol seluruh pergerakan tubuhmu. Misalnya ketika kamu melakukan gerakan refleks, yaitu saat menyentuh mangkuk bakso yang panas. Itu merupakan salah satu dari tugas sistem saraf pusat loh. Nah, teman-teman pasti pada bertanya-tanya kan, kenapa ya sistem saraf pusat itu mampu mengontrol seluruh pergerakan tubuh? Hal ini dikarenakan sistem saraf pusat mampu mengelola informasi atau rangsangan yang diterima oleh indera-indera tubuh. Nah, sistem saraf pusat sendiri dilindungi oleh selaput yang terdiri atas jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Meninges sendiri terbagi menjadi 3 lapis, yaitu arachnoid matter, diameter, dan durameter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama dari sistem saraf pusat, yaitu otak. Otak merupakan salah satu organ vital dan kompleks yang terdapat di dalam rongga tengkorak dan dilindungi oleh selaput otak yang kuat. Otak sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama otak besar, yang kedua otak tengah, dan yang ketiga otak kecil. Yang pertama otak besar atau cerebrum. Otak besar terbagi menjadi 2 bagian atau hemisfer, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak besar berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Hemisfer terbagi menjadi lobus-lobus yang dipisahkan oleh celah. Setiap hemisfer terdiri atas 4 jenis lobus, yaitu yang pertama lobus frontalis, yang kedua lobus parietalis, yang ketiga lobus temporalis, yang keempat lobus occipitalis. Yang kedua yaitu otak tengah atau mensencephalon. Otak tengah terletak pada bagian rostal. Otak tengah juga merupakan awal bagian dari batang otak. Otak tengah terdiri atas tektum dan tegmentum. Fungsi dari otak tengah yaitu sebagai pendengaran, penglihatan, kewaspadaan, mengatur suhu tubuh, penyampaian rangsangan sensorik yaitu misalnya rasa nyeri dan rasa panas, dan yang terakhir yaitu kontrol motorik khususnya pada mata dan mulut. Yang ketiga yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar di bagian belakang otak, yaitu di bawah lobus occipitalis. Otak kecil bertanggung jawab mengendalikan pergerakan tubuh, mengatur keseimbangan, dan mengatur posisi serta koordinasi gerakan tubuh. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua dari sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang. Sumsum tulang sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sumsum lanjutan dan yang kedua sumsum tulang belakang. Kita bahas yang pertama yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan merupakan lanjutan dari otak yang paling posterior. Fungsinya yaitu mengatur detak jantung, penyempitan dan pelebaran pembuluh darah, gerak seperti menelan, bersendawa, batuk, dan bersin. Dan kita bahas yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan sekumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang, cakram tulang rawan, ligmen, dan otot untuk melindunginya dari cedera dan guncangan akibat aktivitas tubuh. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang yaitu sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem saraf pusat. Sebelumnya sudah dibahas bahwa sistem saraf pusat merupakan sistem saraf yang berfungsi untuk mengontrol seluruh pergerakan tubuh. Itu artinya jika ada penyakit yang terjadi, maka yang kena imbasnya bukan hanya di otak, tetapi seluruh sistem tubuh akan terganggu.
Penyakit yang pertama yaitu meningitis. Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi bakteri dan virus. Yang kedua yaitu penyakit stroke. Penyakit stroke terjadi karena terganggunya pasokan darah yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah. Penyakit yang ketiga yaitu epilepsi. Penyakit saraf ini terjadi akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa alasan yang pasti. Dan yang terakhir, penyakit Bell's palsy. Penyakit ini mengakibatkan salah satu sisi dari wajah penderita mengalami kaku, sehingga penderita sulit untuk tersenyum dan menutup mata. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang belum kita bahas. Baik, teman-teman sekalian, sekian penjelasan materi biologi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga teman-teman dapat memakluminya. Dan semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.